Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Aryani. Selamat siang Pak Tri. Oke, jadi beberapa hari kita tidak ketemu. Kebetulan hari ini kita ada saya lihat ini ada saya lihat chat lewat WA. Kira-kira kenapa gitu tiba-tiba menghubungi? Iya Pak Tri, begini, terima kasih atas waktunya. Hmm. Saya minta Pak Tri datang ke tempat ini atau kita berbicara karena saya punya sedikit masalah Pak di sekolah ini yang mau saya bicarakan. Oh, mengenai lingkungan sekolah Ata. Oke. Tapi bagaimana kabar Ta? Masih baik-baik Jito? Masih di sekolah yang lama Jiki? Iya, alhamdulillah Pak, masih di sekolah yang sama. Oh, iya iya iya. Jadi kenapa kenapa apa masalahnya di sekolah Ata? Karena apa kita hadapi di situ? Ya, begini Pak, di sekolah saya Hmm. itu, kan saya sudah mengajar, hampirlah 10 tahun di kelas yang sama, di kelas Iya. Hmm. kemudian saya menemukan bahwa, 2 tahun belakangan ini karakter anak didik saya itu sangat jauh berbeda dengan, ketika saya mengajar pertama kali, di sekolah, saya ini. Saya rasa karakter mereka itu sangat, apa ya, mengalami kemunduran seperti itu Pak Tri. Jadi saya ini Iya bingung iya. mengapa anak-anak sekarang itu sangat berbeda karakternya dengan anak-anak yang saya ajar 10 tahun yang lalu. Seperti itu Pak. Oh, jadi tujuan tak adakan ini pertemuan di chat pribadi karena kita lihat dari kasusnya siswa tak 2 tahun belakang menurun karakternya berbeda dengan karakter sebelum-sebelumnya. Apalagi sudah lama mungkin memang mengajar, tentu memang dilihat di perkembangannya itu peserta didik tak banyak yang dilalui. Oh, berarti intinya ini karakternya sekarang si Swata menurun dibandingkan karakternya 2 tahun yang lalu ya, begitu? Ya, betul sekali Pak. Itu yang Hmm. membuat saya resah sehingga mengajak Pak Tri untuk berdiskusi terkait dengan hal ini. Oh, tapi bisa diberikan contoh karakter seperti apa yang dulu waktu 2 tahun yang lalu itu yang tidak ada di 2 tahun sekarang? Ya, begini Pak, ketika Ya. saya mengajar awal pertama kali itu, saya menemukan bahwa setiap anak Mhm. itu apa ya, mempunyai karakter yang sopan, mereka sopan kepada Hmm. guru. Kemudian ketika ada tugas, itu mereka dengan sukarela untuk bertugas membantu teman. Tetapi Ya, ya, ya. di 2 tahun terakhir ini mereka anak-anak itu jarang mau ada yang langsung berpartisipasi kepada temannya yang misalkan ada temannya yang bertugas piket dan ada tugas yang mereka belum bisa melaksanakan itu, tidak ada temannya yang mau membantu seperti itu. Saya menemukan fenomena ini sangat berbeda jauh sekali dengan anak-anak yang saya ajar ketika saya pertama kali mengajar di sekolah saya ini. Seperti itu, Pak. Begitu. Berarti 2 tahun yang lalu itu siswa-siswanya Bu Aryani itu tergolong baik karakternya, Ya, sopan, suka membantu, suka rela kalau ada temannya membutuhkan pertolongan. Intinya dia empati lah, ya, bersimpati dengan temannya. Kemudian ternyata siswa yang sekarang tidak nampak itu karakternya. Begitu. Kira-kira kalau kita lihat siswata sekarang dibanding siswata dengan 2 tahun yang lalu, apakah eh, program yang dilakukan atau hal yang dilakukan itu sama ya perlakuannya atau berbeda perlakuan tak dari siswa yang dulu sampai siswa sekarang atau sama saja? Menurut saya, Pak, kalau Mhm. perlakuan dari guru itu sendiri sama, Pak.
Tapi mungkin, Iya iya. dari siswa itu sendiri memang yang, apa ya, yang, kurang, mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk, menumbuhkan rasa empati terhadap temannya, kemudian rasa, Ya. sopan terhadap guru, seperti itu Pak yang saya temukan. Oh, jadi, sama perlakuannya. Memang sebenarnya karakter siswa itu banyak yang mempengaruhi, bukan cuman, guru kelas, tetapi ada juga, lingkungan sekitar, orang tua, banyak memang, banyak memang, yang dapat, mempengaruhi karakter peserta didik kita. Tentu kalau menurut, Ibu Aryani, kira-kira adakah perannya dari, kelas sebelumnya sehingga, di kelas, yang Ibu Ani ajarkan sekarang menurun? Atau memang, tidak ada pengaruhnya? Iya Pak, yang saya lihat ini, dari guru-guru ya, Mhm. dari fenomena yang saya amati, kalau dari guru kelas bawah itu ada sedikit mungkin sedikit, penurunan dengan Mhm. memberikan, semacam, contoh begitu, contoh perlakuan bagaimana kita, berlaku kepada, anak sehingga anak ini, mampu untuk, memperlakukan, atau memposisikan dirinya sebagai, seorang, murid seperti itu, Pak. Jadi mungkin, menurut saya akan, mensosialisasikan kegiatan, mencontohkan atau, memberi teladan kepada, teman-teman guru yang, dari guru kelas, fase A dan fase B, supaya bagaimana, anak-anak ini, terbentuk karakternya mulai dari dia, kelas, 1 seperti itu, Pak. Dan, apa ya, peran orang tua juga di sini sangat penting, untuk membentuk karakter anak, tersebut, di mana kan, waktu bersama dengan orang tua itu lebih banyak dibandingkan dengan, waktu yang di sekolah, seperti itu, Pak. Oh begitu. Jadi memang sebenarnya seperti betul kata Ibu Aryan tadi bilang bahwa peran penting juga oleh guru-guru kelas yang lain dan guru mata pelajaran yang lain. Karena kan kita cuma mengajar, contohnya misalnya kita sebagai guru kelas 6, kita hanya mengajar mereka itu 2 tahun. Berarti memang harus kita sebagai di lingkungan sekolah itu menjadi teladan seperti Bu Aryan yang bilang supaya siswa itu bisa mencontoh kita. Tentu juga peran orang tuanya sangat penting karena eh, lebih banyak waktunya dibanding guru yang ada di sekolah. Jadi kalau kita kasih gambaran misalnya siswa kita itu yang dulu dengan yang sekarang itu kita kita kasih dari skala 1 sampai 10. Kalau siswa yang sekarang berapa, kalau siswa yang dulu berapa kira-kira? Kalau dari skala saya bisa ambil, kalau siswa saya yang dulu itu saya bisa kasih mereka 8, 9 lah, Pak. Kemudian kalau siswa Ya. saya yang sekarang, mereka berada di angka 6 lah, seperti itu, Pak. Jadi sangat jauh Oh berbeda ya, karakternya ya. ya berarti sangat jauh berbeda menurut Ibu Aryani karakternya dibanding yang dulu ya. Iya Karena Anam itu cukup rendah dan yang dulu itu 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang dulu itu memperoleh nilai dari 9. iya. Kira-kira apa hambatan yang bisa Ibu hadapi terkait misalnya sosialisasi tadi seperti Bu Aryani bilang, Ibu sosialisasi terus pendekatan menjadi teladan. Kira-kira ada hambatannya yang bisa menghalangi Ibu Aryani supaya dari nilainya tadi 6 itu ke 8 itu bisa terganggu. Apakah ada hambatan atau tidak ada? Kalau dari segi hambatan mungkin, sedikit Pak, sedikit masalah, waktu untuk, Mhm. sosialisasi itu kan kita harus, mengkomunikasikan dulu dengan teman-teman. Ya, ya. Misalkan, pada saat rapat kita bisa ungkapkan, permasalahan ini.
Kemudian, kepada orang tua itu, kita harus, mengatur waktu, seperti itu. Karena kan, setiap orang tua itu berbeda-beda kegiatannya, jadi kita harus Betul, ketika betul, kita betul. ingin mensosialisasikan atau mengumpulkan orang tua itu, harus memang dirapatkan dulu terlebih dahulu, seperti itu, Pak, kalau masalah hambatannya. Karena kita, harus, apa ya, harus terstruktur kegiatan yang akan kita lakukan, seperti itu. Oh iya iya betul. Betul sekali. Berarti hambatannya Ibu Aryani yang Ibu Aryani perkirakan itu adalah yang pertama adalah waktunya. Iya, Karena memang kalau di sekolah itu kita tidak ada waktu untuk sebenarnya untuk secara langsung bersosialisasi, tetapi memang kita harus menyisipkan waktu luang supaya terlaksana kegiatan itu. Kemudian tentu tadi seperti Bu Aryani bilang tentu rapatnya. Rapatnya kan melibatkan semua lingkungan sekolah. Berarti memang salah satu bisa menjadi hambatan juga. Terlepas lagi lah waktu dari orang tua, apalagi kan orang tua siswa kita kan banyak juga yang bekerja, iya uh, betul. baik bapaknya atau mamanya atau saudaranya bisa jadi dia juga bekerja. Oh, memang betul sekali tuh salah satu bisa menjadi hambatan pengembangan karakter Ibu Aryani yang bisa gagal. Iya, Kira-kira misalnya ini kan kita sudah tahu hambatannya ada waktunya, ada rapatnya, ada orang tua. Kira-kira ada nggak plan lain atau rencana lain supaya Ibu Aryani ini tidak terkendala di situ? Misalnya adakah mengenai surat atau apapun itu atau kita hanya menunggu waktu yang pas saja supaya bisa terlaksana kegiatan itu? iya, mungkin saya, apa, punya, apa ya, punya, pemikiran seperti ini, Pak. Ketika saya akan mensosialisasikan, saya, yang pertama yang saya lakukan adalah mungkin saya akan komunikasi dulu dengan kepala sekolah, terkait Ya, dengan, betul. apa adanya saya akan adakan, sosialisasi terkait dengan permasalahan ini, kemudian, menentukan waktu bersama dengan teman-teman Betul. guru, kemudian setelah itu saya akan mengadakan, rapat dengan orang tua murid terkait dengan, sosialisasi seperti, kegiatan parenting, untuk, apa, untuk, orang tua murid, seperti itu, Pak. Jadi saya akan yang pertama saya lakukan adalah, eee, yang kepada guru dulu terlebih dahulu mungkin Mhm. sosialisasi, kemudian setelah di guru, berlanjut ke orang tua murid, kemudian setelah itu, ke siswa saya sendiri, seperti itu, Pak, yang saya akan lakukan. Oh, ya ya. Berarti, eee, rencana 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 aksi yang kita akan lakukan itu yang pertama adalah, berbicara dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Iya, betul. Kemudian, eee, meminta waktu dengan rekan sejawat, Iya ya iya. untuk bagus juga. Kemudian, mempersiapkan sosialisasi tentang parenting bersama orang tua. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu Aryani, eee, sosialisasi parenting ini akan disosialisasikan oleh siapa? Atau ada guru atau, misalnya dari pihak-pihak mana saja yang bisa terlibat di sosialisasi ini supaya, eee, demi suksesnya terlaksananya ini pengembangan karakternya siswa Ibu Aryani? Iya, mungkin dari kepala sekolah itu sendiri, Pak, yang pertama, Mhm, kemudian, mungkin kita bisa mendatangkan, narasumber dari, orang yang berkompeten dalam, mhm. parenting, orang orang kepada orang tua. Kemudian, kalau di dalam lingkungan kelas mungkin, saya sendiri, Pak, yang akan melakukan, sosialisasi atau, pengarahan terkait dengan pendidikan karakter kepada siswa saya, seperti itu, Pak. Oke, jadi luar biasa sekali. Jadi memang betul-betul, hal yang pertama dulu yang harus kita lakukan, seperti Bu Arini bilang adalah, kita sebagai wali kelas yang pertama dulu mensosialisasikan kepada peserta didik kita. Iya, Kemudian, dari kepala sekolah, kemudian menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang, parenting. Oh, iya, sangat luar biasa sekali, yang Ibu Aryani, ini dapatkan. Sudah sangat bagus ini kegiatannya, tinggal bagaimana
implementasinya ini bisa terlaksana berjalan lancar. Nah, demikian itu bagaimana supaya terlaksananya kira-kira menurut Ibu Aryani siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini? Yang bertanggung jawab pasti yang pertama adalah, kepala Mhm. sekolah sebagai pimpinan, kemudian, rekan-rekan guru yang terlibat, kemudian, Iya betul. ya orang tua dan, saya sendiri selaku guru, seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk suksesnya kegiatan ini guru, wali Iya, kelas, dan tentunya orang tua. Sangat sangat luar biasa sekali ini kegiatannya. Tinggal tinggal menentukan saja waktunya supaya kapan bisa terlaksana kegiatan ini dengan harapannya nanti kan setelah sosialisasi itu bisa menjadi pembelajaran baru bagi orang tua dan bisa diterapkan di rumah. Bukan hanya karakternya dibimbing oleh guru kelas, tetapi dibimbing juga oleh lingkungan sekolah dan orang tuanya. Sangat luar biasa sekali ini. iya, Uh, jadi dengan kegiatan ini seluruh rangkaian kegiatan ini dari sosialisasi, dari berdiskusi dari berdiskusi dari kepala sekolah, kemudian sosialisasi dengan guru dengan kata sejawat untuk mencari waktu, kemudian sosialisasi parenting, dengan yang terakhir itu kegiatan intinya sosialisasi parenting yang menghadirkan narasumber. Kira-kira menurut Ibu Aryani ini seberapa besar ini tercapainya perubahan karakternya dari 6 tadi ke 8? Iya, saya, optimis, Pak, kegiatan ini dapat memberikan nilai yang, seperti semula, seperti, angka yang saya ucapkan tadi bahwa anak-anak akan, mencapai nilai 89 dan bahkan, kalau bisa dia akan mencapai nilai 10, seperti itu, Pak. Saya optimis terhadap kegiatan seperti ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang kegiatan itu dimulai dari niat yang besar dulu. Kalau niatnya saja yang masih kurang bersemangat dalam melakukan kegiatan, tentu nanti pelaksanaannya akan kurang maksimal. Dan semangat itu yang harus ditumbuhkan terus dan menjaga komitmennya itu supaya sosialisasi ini terus berkelanjutan. Tidak hanya misalnya tahun ini, jangan sampai misalnya juga tahun depan masih begitu lagi, jadi kita Ya, adakan lagi. Sangat luar biasa sekali ini Bu Reni kegiatan tak. Kalau saya rasa dengan seluruh rangkaian kegiatan tak tadi bisa menjawab dengan keraguannya Ibu Aryani mengenai eh, siswanya yang kurang berkarakter dibanding tahun sebelumnya. Nah, semoga kegiatan tak ini bisa terlaksana. Saya dukung dan nanti diinfokan bagaimana kegiatannya supaya juga bisa menjadi pembelajaran di sekolah saya dan di sekolah teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bu Aryani. Masih ada Pak, yang kira-kira Pak. yang mengganjal di hati tak? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah Oh, sudah sudah tidak ada, sudah tidak ada. tidak. Jadi sudah clear ini apa tujuan ta tadi menumbuhkan karakter dan bagaimana aksi ta supaya tetap menjadi siswa ta tetap berkarakter. Terima Iya, kasih banyak Bu Reni atas waktu ta dan terima kasih makasih, Pak. sudah bersosialisasi dengan saya dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih banyak ya. Iya, Pak.